Haleluya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya malam hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, semua dalam keadaan sehat dan terus mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kembali lagi bersama dengan kami, keluarga besar MD YPPI Batu di Sumbaksel dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam ibadah pujian dan penyembahan malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh. Kita meminta lawatan Tuhan, kita meminta penyertaan Tuhan dalam ibadah kita malam hari ini. Saat teduh dimulai. Amin. Sebab bukan dengan kekuatan kita menjalani setiap hari-hari hidup kita. Mari kita naikkan pujian kita. Kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Bukan dengan kekuatan. Amin. Ku dapat jalani hidupku. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan di sampingku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Sebab Dia adalah kuat kita. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah, amin, dan berseru, pertolonganku hanya datang daripada-Mu. Pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sekali lagi sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Sebab Dia adalah Tuhan, kekuatan
Bahkan di saat kami terpuruk pun, kami tetap berharap hanya kepada Engkau Allah yang hidup. Karena kami yakini dan kami percaya Engkau adalah sumber pertolongan dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak-sorak. Berkenanlah kiranya Tuhan memberkati pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan kita adalah Allah Raja yang Maha Besar, amin. Haleluya. Saya mau mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman yang ada di sini, silakan untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta gunung, Dia pencipta semuanya. Karena Dia adalah Allah yang hebat. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan, sebab Dia adalah Raja yang Maha Besar dan Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Glory, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Bapak Ibu boleh bergoyang. Akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran. Tidak
lagi kita naikkan pujian ini. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semuanya tangan di atas, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory 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 haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Say glory haleluya. Glory 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 haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Segala pujian hormat hanya untuk kemuliaan Allah. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita menyembah Tuhan dan mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan haleluya. Mari kita datang di hadapan Bapa dan kita katakan kita percaya Dia ada di sini untuk memberkati, untuk melawat kita dengan kebenaran firman-Nya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang. Amin. Menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini. Sebab ku percaya Kau ada bagiku. Ku percayakan ada bagiku.
kesempatan ini kita diberi waktu untuk bertemu Dia lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kesempatan yang sangat amat berharga dan indah ini. Kami mau bertemu Engkau ya Allah. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati kebesaran-Mu dan keagungan firman-Mu yang suci itu. Dan kami pasti diberkati. Kami pasti diteguhkan. Terima kasih. Mohon berkati kami ya Allah. Ya Roh Suci, artikan firman ini kepada tiap-tiap kami. Kepada saudara-saudara hamba yang mendengarkan ini di rumah dengan seluruh pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur 119. Tema yang sudah kami share, sudah dipublish itu Hope is Power. Ya, pengharapan itu sebuah kekuatan, energi, dunamos. Maka kita mau menjawab tantangan tema ini dari Mazmur 119 ayat 146 sampai dengan 148. Mazmur 119 ayat 146 sampai dengan 148. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakannya dari mimbar ini. Mazmur 119 ayat 146 sampai 148, demikian firman Tuhan. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Wow, luar biasa ya. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita akan masalah. Mari kita belajar dulu dari teks firman Tuhan ini. Sebelum kita membahas kekuatan apa dari pengharapan ini, kekuatan apa yang dimiliki. Kalau saudara tahu bahwa Mazmur 119 jelas sekali ditulis dengan kecintaan kepada firman Tuhan, kekuatan firman Tuhan, dan terutama dengan latar belakang hidupnya Daud. Bagaimana problema? Alkitab teks ini mencatat problemanya. Mari kita lihat dari teks-teks yang ada pada bagian ini. 146. Boleh ditampilkan di screen. Latar belakang persoalannya. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Wow. Kita lihat dulu fakta dalam teks ini. Selamatkanlah aku. Saudara tahu artinya bahwa ada ancaman. Yang pertama dari masalah ini adalah ada ancaman yang pemazmur alami. Terancam kehidupannya, masa depannya, hidupnya, jiwanya mengalami ancaman. Itu fakta masalah dari teks. Yang kedua, fakta masalah yang diangkat teks. Yang kedua, saya masih membaca ayat 146 ayat B dikatakan, aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Nampaknya pemazmur mengalami kegoncangan, goyah, kabur terhadap ketidakadilan yang diperharapkan padanya. Kepada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pemazmur. Dan bisa saja goyah, bisa saja goncang. Saya berbicara dengan banyak orang di tengah pandemi seperti ini. Saya suka menyapa bagaimana kabar. Dan ada beberapa yang mengalami kegoncangan. Pak Pendeta, bagaimana ke depan ini Pak Pendeta? Usaha bagaimana Pak Pendeta? Semuanya kabur. Usaha sudah ditutup dan kabur ke depan ini, tidak tahu bagaimana. Sama seperti pemazmur ini. Fakta yang ketiga, masalah yang tersembunyi dari teks. Dari ayat 147 dikatakan begini. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong.
Katakanlah ini merupakan kebiasaan Daud pada pagi hari karena cintanya pada Tuhan, bertemu Tuhan, dia ingin berbicara, berkomunikasi. Tapi teks ini mengindikasikan ada persoalan yang akan dihadapinya pada esok hari yang nampaknya dia tidak mampu melewatinya kecuali berteriak minta tolong kepada Tuhan. Esok ada masalah. Sebentar lagi ada masalah. Firman Tuhan katakan bahwa bangun pagi-pagi, bahkan lebih daripada, katakan ini sip-sipannya jaga malam, pada konteks itu mungkin adalah sip-sipan yang terakhir. Makanya lebih daripada jaga malam menyelesaikan. Kalau jaga malam di kompleks kami ini selesai itu jam 5. Selesai jam 5, jaga malamnya selesai. Di asrama putra putri sudah bangun jam 5 kurang 10 kah? Kurang 5 begitu ya. Tapi jam 5 sudah mulai meditasi melurungan. Pemazmur katakan, aku mendahului jaga malam. Keren sekali. Kenapa? Karena nampaknya dengan dia bermeditasi, dia yang menghadap Tuhan, itu menjadi satu cara bagi Daud untuk menghadapi hari esok. Dari fakta-fakta masalah ini, saya mencoba menyimpulkan bahwa fakta ini menggambarkan bahwa Daud tidak memiliki pertolongan dari orang lain. Nampaknya tidak ada pertolongan dari pihak-pihak lain kecuali datangnya dari Tuhan. Dan dia tidak sedang membujuk Tuhan. Dia tidak sedang bermain-main dengan Tuhan dan katakan, aku bangun pagi-pagi, so you have to bless me, engkau harus memberkati saya. Enggak. Bukan itu. Daud tahu bahwa dia sayang. Saudara tahu bahwa kita tidak perlu merasa bahwa semakin saya baca firman Tuhan maka saya akan semakin diberkati. Enggak. Kita sudah diberkati Tuhan. Dan kecintaan kita merenungkan firman Tuhan adalah bagian refleksi cinta kita yang semakin mendalam. Cinta kita yang semakin mendalam. Kalau Tuhan sudah sangat mencintai kita, tangannya sudah berlubang oleh paku demi cintanya pada kita. Ya, karena itu mari kita lihat dari ketiga fakta masalah ini, dari teks ini. Tersembunyi di balik teks ada masalah yang bisa kita angkat. Maka mari kita lihat tema ini berbicara hope is power. Pengharapan itu satu energi, satu kekuatan menghadapi hari-hari berikutnya. Menghadapi realita, menghadapi kenyataan yang akan terjadi pada hari berikutnya. Lantas kekuatan seperti apa? Saudara tahu ikan yang hidup itu biasanya mampu melawan arus. Tapi kalau dia sudah mati, maka dia dihanyutkan oleh arus air. Saya mau katakan bahwa pengharapan itu adalah tanda kehidupan. Kalau sudah tidak ada pengharapan, maka itu namanya game is over. Dulu saya juga pernah bermain judi. Maniak tidak, tapi di masa lalu bermain judi. Apalagi kami ini orang Batak itu kadang suka bermain judi, entah kenapa enggak tahu. Di kampung kami sana, kalau ada anak melahirkan, ada anak lahir, ada seorang ibu melahirkan, kesempatan main judi. Orang Batak bilang melek-melekan, orang Jawa bilang lek-lekan begitu ya. Mainlah judi, main judi begitu ya. Dengan ada yang main leng, ada yang main. Kalau main judi itu selalu ada pengharapan. Pengharapan untuk menang sampai saat yang terakhir. Waktu sudah habis, hapuslah pengharapan itu. Loss, hilanglah sudah. Kita beranjak dari kumpulan para pemain judi itu. Pemain judi aja ada pengharapan. Main judi, bahwa dia akan menang, dia akan menang. Meskipun akhirnya hancur semuanya. Hope is power. Kekuatan untuk kita melangkah, untuk kita berperan lagi. Lantas kekuatan seperti apa yang Daud ungkapkan? Teks ini ungkapkan kepada kita menjadi pengharapan di dalam diri kita menghadapi realita. Sebelum saya membahas teks demi teks ini, ada seorang ibu suka sekali mengirimkan uang kepada seorang penjaga kubur
untuk membelikan bunga dan menaruh di kubur anaknya yang sudah meninggal. Kemudian ibu ini bertanya, waduh, dan menjumpai penjaga kubur ini. Saya adalah yang mengirimkan uang untuk membelikan bunga di kubur anak saya. Orang itu katakan begini, ibu, saya tidak tahu bahwa bunga itu akan dibuat di kubur itu. Karena menurut saya, ini hebat juga penjaga kubur ini. Karena menurut saya, Bu, orang yang ditanam di bawah itu tidak lagi bisa melihat keindahan. Untuk apa bunga di situ? Iya, ini agak ekstrim sedikit ya. Bukan tidak bisa mengirimkan bunga ya, silahkan. Tidak ada gunanya dia karena dia tidak lagi bisa melihat keindahan. Dan bunga-bunga itu selalu saya kirim ke rumah sakit, ke panti jompo. Karena bagi saya sesulit apapun hidup mereka, bahwa mereka akan bisa melihat keindahan. Orang mati tidak bisa melihat keindahan. Yang mati itu tidak ada lagi pengharapan. Maka orang yang tak berpengharapan itu mati dan tidak mampu lagi melihat keindahan apa yang akan terjadi hari esok. Halo? Tidak bisa. Maka pengharapan itu adalah simbol kehidupan. Dan itu artinya pengharapan itu membuat kita mampu melihat keindahan. Keindahan, kekuatan seperti apa yang akan kita lihat. Yuk kita nikmati bagian firman Tuhan ini. Ini baru pendahuluan. Ya. Mari kita lihat pada Mazmur 119 ayat dari masalah tadi katakan begini. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta aku bangun. Pagi-pagi buta aku bangun. Saudara tahu kenapa? Kenapa dia harus bangun pagi selain sebagai suatu disiplin rohani, kebiasaan daripada seorang pemazmur ini berhadapan dengan Tuhan. Karena dia tahu dia mau bertemu Tuhan. Karena dengan bertemu Tuhan itu, maka dia memiliki energi untuk menjalani hari esok. Apapun bentuknya. Karena ketika kita berseru di pagi hari, saya yakin sepanjang hari itu warna kehidupan kita akan diwarnai oleh seruan itu. Jangan sampai pagi-pagi pasang kaset, pasang tape, handphonenya, bunyi lagunya sudah selimut tetangga. Ngeri banget. Udah repot itu ya. Jangan sampai bangun pagi-pagi lagu di handphonenya sudah ada suara kemana. Alamat palsu. Halo. Bangun pagi-pagi aku berseru, teriak minta tolong. Karena pengharapan itu mampu membangkitkan dia, mampu membangunkan dia. Karena pengharapan itu adalah satu kekuatan bagi dia untuk bertemu. Karena pengharapan itu sekali lagi adalah sumber energi dari Tuhan yang pemilik kebaikan. Pengharapan itu membuat kita bisa menikmati kebaikan apa, keindahan apa lagi untuk melangkah hari esok. Dan pengharapan kepada subjek yang tepat itulah memberikan keindahan yang tepat. Langkah yang tepat, cara yang tepat untuk kita bisa melangkah hari esok. Saya tidak tahu hari esok. Setiap hari saya membuka media sosial, selalu saja ada orang-orang yang dipanggil Tuhan. Saya tidak tahu hari ini di Facebook saya berapa orang yang dipanggil Tuhan. Dan yang muda-muda. Muda-muda keren semua. Sebentar-sebentar saya baca rest in peace. Selamat jalan kakakku. Selamat jalan edaku. Selamat jalan itokku. Berapa hari ini saja. Baru hari ini. Realita ini bisa membuat tulang kita lemah. Realita ini bisa membuat keadaan kita tidak mampu lagi. Mau apa lagi esok. Tapi firman Tuhan katakan, pagi-pagi aku bangun. Why? Karena pengharapan itu membuat dia semangat. Pertemuan dengan Tuhan itu, karena baginya pertemuan dengan Tuhan itu adalah menghasilkan energi. Memberikan dia suatu kekuatan. Dan dia mendapatkan
suntikan. Dia mendapatkan imunitas tersendiri. Bayangkan pagi-pagi dia sudah tahu sebenarnya bahwa mungkin jam 7 pagi, jam 8 debt collector datang. Dia harus bayar kredit macet, dia harus jualan. Yang belum tahu tentu lakunya berapa, dia harus bertemu siapa dan lain sebagainya. Tetapi dia katakan pagi-pagi aku bangun, aku berteriak minta tolong. Bukan berarti Tuhan tuli dengan semua teriakan di malam hari. Enggak. Bukan berarti Tuhan tuli dengan semua teriakan di siang hari. No. Tetapi nampaknya pemazmur mengerti bahwa masa itu adalah masa yang tepat. Waktu di pagi hari memulai harinya adalah memulai dengan pengharapan bahwa Tuhan menolong dia esok. Amin. Amin ya, yang di rumah ya. Yang di sini amin. Pagi-pagi itu meyakinkan dia esok. Sebentar lagi jam 7 pagi. Jam 7 pagi mungkin saat beras tidak ada. Jam 7 pagi saat anak-anak saya meminta pulsa untuk studi online. Saat anak saya meminta uang kuliah. Saat anak saya meminta uang ujian. Saat anak saya mengeluh tidak tahu mau ke perguruan tinggi mana. Pagi-pagi aku datang kepadamu berteriak. Karena pemazmur tahu itu adalah kekuatan yang membuat dia mampu menghadapi hari esok. Amin ya. Yang kedua kita perhatikan begini. Yang kedua pada ayatnya masih pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Wow. Aku berharap kepada firman-Mu karena janji Tuhan itu penuh dengan energi yang tempat berharap bahwa firman itu mampu meneguhkan, mampu menguatkan, dan mampu menolong kakinya yang sedang goyah untuk berdiri, untuk standing, agar bisa melangkah di hari itu. Firman Tuhan, saudara, acap kali diremehkan oleh banyak orang. Dengar firman Tuhan di gereja, waktu di rumah dia sudah pegang handphone. Dengar firman Tuhan di gereja dia buka WhatsApp, buka Instagram. Lebih parah lagi anak remaja buka TikTok. Coba bayangkan pendeta khotbah menyampaikan firman yang suci. Kemudian ada anak di belakang ketawa-ketawa sendiri membuka TikTok. Lebih parah lagi, ada anak remaja terpesona dengan Mobile Legend. Wow. Di mana kekuatan firman ini? Di mana firman Tuhan yang dahsyat yang kita akui ini akan mengubah karakter, mengubah banyak orang. Tapi pemazmur tahu bahwa firman-Mu akan mampu mengubah. Firman-Mu memberikan kekuatan kepadaku. Karena ngomongan orang acap kali mendiskreditkan. Perkataan orang bisa saja membuat kita lemah. Perkataan orang bisa saja membuat kita tidak mampu menghadapi hari esok. Tetapi firman Tuhan ini, ya dan amin, maka itu yang membuat kita merasakan dan menjelaskan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu yang kedua. Kenapa ada kekuatan dari pengharapan itu? Karena dengan merenungkan firman, bagian dari kita berharap itu di dalamnya menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, dalam sejarah tokoh-tokoh kita tahu bahwa Daniel dan teman-temannya itu menjadi tokoh iman. Menghadapi api, menghadapi lion dan lain sebagainya. Begitu ya. Mereka tokoh iman. Sekalipun Allahku tidak sanggup maka kami tidak akan menyembah. Begitu, tokoh iman. Tapi kita tahu ada satu tokoh yang tokoh pengharapan. Holy man. Tokoh pengharapan.
Berjalan di padang gurun, tidak tahu kapan nyampenya, tidak tahu bagaimana situasi di depan, hanya bermodalkan janji. Itulah Musa, tokoh pengharapan. Tokoh yang membuat dia kuat. Firman Tuhan katakan 40 tahun. Itu baru kita tahu sekarang ya. Sekarang kita belajar. Oh, dia 40 tahun di padang gurun. Waktu itu dia tidak tahu kapan ini. Sementara yang di belakang ini banyak tingkah, banyak ulah. Sebentar berdosa, sebentar begini. Aduh, luar biasa. Dulu waktu saya mahasiswa, air kami di kompleks ini itu tidak selancar waktu itu ya. Selalu kadang-kadang macet dan sebagainya. Maka acap kali kami biasa kekurangan air. Begitu ya. Apalagi kalau hari Sabtu saluran air dari perusahaan tidak berfungsi karena kantor tutup begitu ya. Acap kali kami kekurangan air dan kami biasa mandi di sungai di dekat berjarak sekitar 1 kilometer dari tempat kami. Saya tahu bahwa kekurangan air itu betapa sangat menjengkelkan. Dan terbiasa kami ada orang tiba-tiba di bawah tempat tidurnya air seember. Dia tenang-tenang. Kok kamu tenang-tenang? Kok gak ikut ke sungai? Dia senyum. Saya lihat di bawah, nah ada air seember. Tidak gampang di padang gurun gak ada air. Kadang-kadang mereka menuntut makanan yang lebih enak dari mana. Kadang-kadang mereka menuntut minta perlindungan. Tapi yang lebih utama adalah menuntut kepastian. Kemana kita ini Musa? Mau dibawa kemana? Bukan kayak anak remaja. Mau dibawa kemana? Bukan. Tapi mau dibawa kemana kehidupan ini? Mau dibawa kemana anak-anak kami ini? Tidak ada kepastian. Tapi pengharapan di dalam diri seorang Musa. Itulah yang meneguhkan terus iman percaya umat Allah. Bertahun-tahun dia selalu berkata kita akan di sana. Kita akan sampai ke tanah perjanjian itu. Yakinlah, tenanglah. Saya tidak tahu berbagai strategi apa lagi yang digunakan oleh Musa. Berbagai cara yang dipergunakan oleh Musa. Perkataan, perbuatan dan kadang-kadang dia mentok dan hanya berseru kepada Tuhan. Tuhan uruslah bangsa itu. Hands up. Saya angkat tangan Tuhan. Kadang-kadang kita sewaktu-waktu mungkin hands up. Tidak tahu lagi bagaimana pandemi ini kapan berakhir. Di tabungan sudah cekak. Pekerjaan tidak jelas. Meski ada ruang-ruang pekerjaan yang baru yang mungkin kita tidak tahu. Tetapi hari ini saya bukan mau menjual semacam narkoba. Bahwa firman ini akan memampukan engkau untuk mendapat penjelasan dari Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sedetik. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tanamkan ini di hatimu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan pemazmur. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kini dan nanti. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin itu. Aminkan itu. Sebagai bagian engkau hidup dari pengharapan. Itulah kekuatannya. Yang ketiga. Kekuatan seperti apa yang ditimbulkan pengharapan? Yang ketiga dikatakan 147 dan 148. Pagi saya baca 147 lagi. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Untuk merenungkan janji-Mu. Karena janji Tuhan itu yang mampu menyegarkan jiwa. Halo, saudara percaya itu?
Janji Tuhan itu yang mampu menyegarkan jiwa. Membuat kita fresh. Membuat bukan hanya semacam energi, tetapi kesegaran baru. Bayangkan kalau hidup kita sudah mulai layu oleh faktor finansial, faktor sosial, faktor pekerjaan yang tidak jelas. Tetapi ketika kita tahu bahwa seperti pemazmur yang berharap bahwa dengan firman Allah dia tahu bahwa itu menyegarkan jiwanya. Pak Pendeta, bagaimana mau segar Pak Pendeta? Makanan sekarang ini hanya tempe tahu, bayam, kangkung. Enggak mampu lagi beli makanan yang lebih enak. Halo? Daniel hanya makan sayuran. Bisa lebih segar daripada para anak-anak bangsawan dari negara-negara lain ketika mereka ada di Babel. Bukan soal itu. Ini bukan isapan jempol belaka. Tapi karena dia katakan bahwa dia mampu menyegarkan hidupnya. Daud tahu bahwa persoalan ketidakadilan, persoalan dalam rumah tangganya, persoalan dalam hidupnya, persoalan di kerajaannya yang tidak selesai-selesai. Saudara tahu tokoh mana yang sebenarnya paling hebat tapi juga paling menyedihkan? Ya, Alkitab jujur, Daud itu diagung-agungkan sejak masa mulai karirnya, dia sudah hebat. Ya, raksasa. Dia tumbangkan. Ya. Bukan giant supermarket, bukan. Raksasa Goliat dia tumbangkan. Dia mengalahkan Filistin, dia mengalahkan semuanya. Seruan kepada dia kemudian orang berkata, Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Wow, karirnya melonjak. Meskipun dia mengalami banyak pergolakan. Tapi di tengah persoalan, di tengah kehebatannya, kita hitung-hitungnya. Fakta-fakta persoalan yang diangkat kitab suci. Dia dikejar-kejar mertua. Pernah enggak kau dikejar-kejar mertua? Mau dibunuh mertua coba. Mau dibunuh mertua kapan? Pokoknya ketemu mau dibunuh. Pokoknya bukan hanya ketemu, dicari di mana Daud. Kubunuh karena dia akan menggantikan saya menjadi raja dan anakku tidak menjadi raja, kata Saul. Dia kejar. Yang kedua, di mana ada orang tua kemudian dia menemukan anaknya membunuh. Di mana kita menemukan tokoh bahwa ada anak-anak dari Daud itu mengalami inses. Anaknya mengawini anak perempuannya. Memperkosanya. Dan itu menyakitkan. Meskipun kemudian Absalom juga mati. Dia tidak bunuh tapi mati karena kesangkut pohon rantingkah kayu naik bagal itu. Dia mati. Ada banyak persoalan Daud. Tapi dia katakan itu persoalan-persoalan itu sebenarnya membuat lesu. Membuat dia mundur dan tidak mampu melangkah. Tapi kerinduan dia tahu bahwa pertemuannya dengan Tuhan lewat firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan yang dalam hal ini adalah kesegaran bagi jiwanya. Fresh. Membuat dia wow. Bayangkan kok pagi-pagi sudah bangun dengan fresh. Sampai tetangga nanya, kok bisa nyanyi-nyanyi padahal utangmu kan belum bayar. Utang ntar pasti dibayar. Utang dibayar tetapi jiwaku fresh. Jiwaku segar. Karena aku diberi kekuatan dan aku diberi kemampuan untuk bekerja. Apapun karena aku diberi keyakinan dengan janji Tuhan bahwa dia tidak akan meninggalkan aku. Itu yang membuat kita segar Bapak Ibu. Hari-hari ini saya tahu membuat kita cara-cara dunia, persoalan-persoalan dunia membuat kita bisa layu dan lesu. Tetapi firman Tuhan yang kau renungkan akan membuat engkau segar. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya karena ada pengharapan yang membuat kita segar hari. Bukan hanya membuat kita meyakini bahwa
Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita meskipun di masa yang paling sulit. Tetapi mampu memberikan kesegaran. Itulah kekuatan dan pengharapan itu. Kita nyanyikan ya lagu ini. Bagi kamu yang di rumah, ambil waktu. Lihat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ada kekuatan yang diberikan engkau menghadapi hari esok. Sesulit apapun. Sesulit apapun. Amin. Haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Katakan haleluya. Kau hebat. Meskipun keadaanmu mungkin susah ya. Perkasa. Amin. Kekuatanmu. Engkau hebat Tuhan. Engkau hebat. Ku nyanyi Haleluya. Meskipun banyak persoalan, tidak mengurangi kehebatan Tuhan. Tidak mengurangi kehebatan Tuhan. Amin. Engkau hebat, ajaib perkasa, berbuat aku. Amin. Oh, Ku nyanyi haleluya. Haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Amin. Ajar berkuasa. Berbuat aku. Di hidupku. Masih mampukah engkau berkata, haleluya. Meski keadaan terlalu susah. Masih mampukah engkau berkata dan melihat keindahan kehadiran Tuhan. Itulah pengharapan. Itulah kekuatan pengharapan. Lihat keindahan yang Tuhan mau beri. Esok atau minggu depan, bulan depan. Berharap. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, saya tidak tahu siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apakah dia sedang terlilit oleh masalah, penyakit, finansial, persoalan pekerjaan. Saya tidak tahu Tuhan. Tapi kuharapkan taruhlah pengharapan di dalam dirinya. Taruhlah pengharapan itu. Untuk dia mengalami kekuatan, menjadi energi yang membuat segar, yang meyakinkan dia bahwa Tuhan engkau tidak pernah meninggalkan. Amin, 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 amin. Tuhan engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah. Dan kami percaya itu, kami yakini itu. Dan engkau akan mampu melewatkan kami, melewatkan hari esok, lusa, dan seterusnya. Oleh karena engkau Allah kami. Berkati semua orang yang sudah mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Amin. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiran. Percaya padamu, percaya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan sangat jelas dan kami berharap memberkati kita semua bahwa pengharapan itu adalah kekuatan menghadapi berbagai problem kehidupan
di dalam berbagai aspek yang kita hadapi dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Dan sebelum kita berdoa, kami kembali tegaskan bahwa tayangan kami malam hari ini akan diupload 1 jam kemudian di YouTube. Dan perlu Bapak Ibu juga perhatikan, dan kami terus memohon supaya Bapak Ibu terus bersama dengan kami, karena kami selalu hadir 4 kali dalam 1 minggu. Hari Jumat seperti biasa ada event Kids Ministry yang dimulai jam 5 sore. Karena itu mohon Bapak Ibu mengarahkan anak-anak kita untuk mengikuti channel kami, tayangan-tayangan kami. Dan kemudian seperti malam hari ini ada praise and worship tiap Sabtu jam 7 malam. Dan kemudian ada acara bincang-bincang orang muda boom pada jam 8.30 malam. Dan kemudian hari Senin acara yang sangat memberkati banyak orang, acara miracle yang merupakan kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, bagaimana mereka bersama dengan Tuhan, menolong mereka di tengah pergumulan hidup. Dan itu jam 7 malam. Harapan kami Bapak Ibu akan terus bersama dengan kami lewat tayangan-tayangan kami ini. Dan kita akan berdoa, memohon berkat Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, di tengah tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau berkenan memberkati kami malam hari ini melalui firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu sangat jelas ya Tuhan, bahwa memang pengharapan itu adalah kekuatan. Pengharapan itu adalah ciri bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong kami supaya kami tidak pernah putus pengharapan. Supaya kami terus berpengharapan kepadamu sesuai dengan janjimu, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkati mereka. Hidup mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kalau ada yang mengalami pergumulan-pergumulan khusus, kiranya Tuhan secara khusus memberkati mereka, melawat mereka, sehingga di tengah pergumulan itu mereka tabah, sabar, dan kami berharap bahwa kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan juga kami memohon berkatilah para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, menteri, para pejabat negara kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkuasalah atas mereka ya Tuhan, supaya ketika mereka menjalankan tugas mereka, tanggung jawab mereka, menjalankan kepemimpinan yang ada pada mereka, mereka menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, dengan memahami bahwa tanggung jawab itu adalah amanah. Karena itu tolonglah mereka supaya mengelolanya demi kepentingan, demi kemajuan bangsa kami. Ada usaha pemerintah terus untuk memberantas korupsi, Tuhan tolong supaya ini terus-menerus diupayakan, diusahakan sehingga kasus korupsi di negeri kami makin berkurang ya Tuhan. Berkati juga TNI dan Polri yang terus berjuang untuk membuat negeri kami aman. Tolonglah mereka agar dimampukan Tuhan menanggulangi kasus-kasus kriminal atau kasus-kasus khusus ya Tuhan, seperti radikalisme, terorisme. Tolonglah supaya mereka segera tanggap menangani ini, sehingga ya Tuhan negeri kami ke depan akan menjadi lebih aman. Negeri kami dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19, kami rindu terus kiranya berkelanjutan dengan upaya vaksin yang terus diupayakan. Kami rindu seluruh masyarakat pada akhirnya akan menerima vaksin ini. Tapi juga kami berharap bahwa masyarakat bangsa kami, baik yang di perkotaan, di pedesaan, terus taat ya Tuhan kepada protokol kesehatan. Sehingga negeri kami, ya Tuhan, kasus-kasus COVID-19 makin berkurang. Berkati para dokter, para medis, para perawat di garis depan yang menangani, ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini, dimampukan Tuhan sabar dan ditolong Tuhan dalam menolong banyak orang dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami juga memohon berkatilah yayasan kami, YPPI Batu,
di Batu Malang ya Tuhan. Berkati Ketua Sekretaris Bendahara, para pengurus ya Tuhan yang lain. Tuhan kiranya menolong mereka untuk bekerja sama, saling bahu-membahu, dan terus mengupayakan yang terbaik bagi pengembangan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah negeri kami ini. Dan kemudian juga berkati kami nih di tempat ini, MD, YPPI, Batu, Sumatera bagian selatan, dan ST Ebenezer. Tuhan tolong terus dalam upaya mengerjakan pelayanan yang penting ini ya Tuhan, kiranya terus terkelola dengan baik dan memberkati banyak orang. Dan kemudian juga supaya semua peralatan yang kami gunakan terus diberkati Tuhan, dan bahkan kalau ada yang kami melihat perlu ditingkatkan, kiranya Tuhan juga memberkati. Sehingga tayangan-tayangan kami ke depan ini tayangan yang berkualitas ya Tuhan. Kami memohon berkatilah kerinduan-kerinduan kami ini. Kami juga memohon ya Tuhan berkatilah seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Supaya dalam seluruh aktivitas kami sungguh mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami, ya Tuhan, berkemenangan di tengah-tengah pergumulan, kesulitan-kesulitan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, ya Tuhan, karena Engkau berkenan, ya Tuhan, berkenan mendengarkan doa kami. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan pimpinan Roh Kudus akan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikian berakhir sudah ibadah kita pada malam hari ini. Tetap berpengharapan kepada Tuhan sebab Dia adalah Tuhan Allah, Raja Maha Besar.